Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mohon maaf, celana buntung ya, kondisi panas. Jadi memang tengah hari ini. Semalam hujan tapi tiba-tiba pagi-pagi panas. Oke, banyak info motivasi yang akan saya sampaikan kalian. Mohon maaf sambil rokokan. Saya tulangnya rileks santai biar dihujat dina kayak apa. Dalam dunia kripto naik turun itu hal yang biasa. Turun sekian persen nanti naik ribuan persen bisa. Ini game ya. Yang tidak sabar, yang tidak kuat di kripto ya jangan main di kripto. Ini udah pilihan kita. Dan ada juga yang sedetilnya saya diperhatikan rupanya di YouTube itu, sampai kaosnya nggak pernah diganti Mas Bro. Kaos saya itu kan banyak, ratusan kaos tuh di lemari. Kemarin kan di grup kan jualan kaos, jadi sisanya masih banyak. Ya saya pakai aja tiap hari koin PP, saya membahas PP. Memang ada 3, hitam, hijau, putih. Saya senangnya yang putih, kira-kira begitu ya. Kemudian saya ralat orang yang bilang mungkin saya musyrik, kedukun atau enggak paranormal, itu salah besar. Mas Bro itu nggak percaya namanya dukun kawan. Dan satu pun belum pernah namanya saya kedukun. Diajak orang grup saja yang suka dukun saya tolak, ngerti ya, nggak ada saya kedukun. Dan kemarin kebetulan saya ketemu seseorang itu bukan dukun, orangnya ngarit secara buntungan kayak saya. Tapi jangan kalian remehkan orang-orang yang dekat sama yang di atas itu. Kadang-kadang kayak orang gila di jalan ondal-ondal, itu kadang-kadang hatinya lebih dekat sama Tuhan. Itu bisa ya, kita nggak bisa melihat casing pakai sorban, tasbihnya kalungan sampai segini, tiap hari kayak wirid-wirid terus dikir di jalanan, pakaiannya yang hebat-hebat ya. Umpamanya orang-orang kayak begitu kan yang tukang cabul banyak yang menyesatkan banyak, padahal pakaiannya seperti ulama besar itu banyak gitu loh. Jadi jangan melihat casing. Dan saya pun bertemu dengan beliau bukan kita rencanakan mencari sesuatu dengan perdukunan. Ketemunya pun unik dan nggak sembarangan saya bicara di YouTube seperti ini. Mungkin dia tahu di sana, nanti saya kesana lagi ditolak aja bisa kok. Jangan dikira ya, yang namanya tingginya gunung bisa diukur, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati orang tidak tahu. Itu ya. Oke, kita langsung bahas kripto. Jadi nggak ada Mas Bro main-main dukun-dukun tuh, nggak ada. Dukunnya saya kok. Bercanda kawan. Oke, yang namanya kripto itu naik turun hal yang biasa. Mengambil likuiditas kemarin di harga 0,0000380. Sekarang sudah mulai merangkak naik kembali dikit-dikit ya. Karena di sini ada trader, ada main scalping macam-macam. Kan sudah saya kasih tahu, kasih info. Harga XRP 22.000 kalian masuk, kemarin bisa dijual 25.000 ya kan. Ada koin PP kan, waktu di bawah 05 ambil dijual di 07 yang trade kan. Kemudian ada BNB, Nil Protokol, ada koin satu lagi ICP, naik semua yang saya kasih info kan. Ya bukan berarti naik terus ke sana, nggak ada koreksi edan apa. Ya koreksi tetap ada. Makanya kalau yang agak gaptek dikit, kalian bisa lihat yang di HP itu, kalau sudah candle mentok di tulisan HP yang atas, di tim 1 jam 4 jam itu kalian kan bisa TP ya, tapi arahnya tetap akan ke atas. Long invest holder jangka panjang tetap menjadi pemenang sayangku. Ya kalian trade kan modal sedikit, 1 juta, 2 juta, 10 juta belum terasa. Ya, saya jadi PP yang satunya untuk trade sekitar 25 juta aja kemarin, paling dapat 1 juta kalau saya trading. Tapi kan saya takutnya kecolongan, dapat 1 juta itu 25 juta mamanya kita TP semua dapat 1 juta, seneng nunggu ke bawah kan. Ya kalau pas ke bawah, pas kita apes terbang terus ke atas, kita pelangap-pelongo kayak kebo. Ya pokoknya yang main kripto harus kuat mental, kuat sabar. Nominalnya saja yang turun, koinnya masih utuh. Kita bukan pemain lepret, koinnya hilang. Itu
Yang namanya kerugian itu bukan berarti di kripto saja. Uang berputar, ujian banyak di luar kripto. Kebakaran ada, kecelakaan ada, bencana alam ada, kegarongan ada, harta bendanya hilang tanpa main kripto. Di kripto pun begitu. Yang tidak kena bencana alam, yang tidak kena tipu, yang tidak usaha bangkrut, tidak bengek, ya di kripto juga sama. Pas dia butuh, belinya mahal, harga pas lagi turun, dia jual. Itulah ujian berputar. Uang itu berputar, ujian, diuji. Ya, bukan di PP aja. PP masih ranking 46, 45. Market cap-nya masih gede. Akan di ETF-kan, investor besar ada di sini, holdernya meningkat terus secara fundamental oke untuk ke depan, bermasa panjang, apalagi di ETF-kan harga nggak ada batasan. Kalau ingin cuan dadakan ngepet Gunung Kawi, Garong sana ya. Kripto itu diuji sabar. Apakah kita harus buru-buru menanam pohon aja lama banget baru besar? Apalagi kayu keras sampai 20 tahun baru panen. Tuh bapak saya itu, ayah saya, kalau nanam pohon sengon itu 20 tahun tuh baru panen. Ya, dari segini sampai besar tuh 20 tahun. Itu pun jaraknya paling enggak 25 meter. Ya kalau terlalu deket-deket begini 50 tahun juga gak akan besar. Itu di situ. Jadi naik turun itu hal yang sepele aja. Kita long interest jangka panjang, kita ikut market, bukan market ikut kita. Ya, dan kita juga harus cerdas sedikit. BTCD-nya masih di atas, artinya harga altcoin masih di dalam dasar jurang, masih murah. Mereka orang-orang yang cerdas itu santai saja, yang pemain dedengkot lama itu santai. Oh, BTCD-nya masih di atas. Kecuali kalau sudah di bawah, BTCD sudah di bawah, altcoin sudah terbang, mereka itu mulai pada TP. Ya kalian kadang mulai malah FOMO, masuk, jual kebun, jual sapi, masuk. Nggak melihat BTCD-nya karena kalian lengah. BTCD sudah di bawah, waktunya akan ke atas, nanti altcoin season akan hancur, kalian masuk. Itu banyak terjadi kayak gitu, makanya kita diuji kecerdasan, kesabaran. Kalau yang nggak sabar ya jangan main kripto, turun sedikit belekupakan, udah mas bro main dukun, sesat, enak kakek bunga, hujatan di mana-mana. Main dukun dari mana? Main dukun itu membayar mahal. Yang kelasnya pakai ustadz, bukan ngomongin ustadz ya, kelas-kelasnya ustadz pakai sorban pakai gitu, yang cabul, jamaahnya dicabulin banyak. Kadang-kadang orang di jalanan tukang orang gila, orang ngarit, dia kedekatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pun banyak. Kalau udah saya bilang, tingginya gunung bisa diukur, dalamnya samudra bisa diukur, dalamnya hati orang nggak ada yang tahu. Kirain baik, ternyata ngibul. Itu banyak. Ya kalau kripto kan memang naik turun sudah kerjaannya. BTCD-nya masih di atas, termasuk koin yang terbaik. Salam. Udah ada tamu ya, nanti saya lanjut nanti lagi ya. Mungkin itu aja. Tetap di riset sendiri. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPP. Just